Jadi perbincangan yang bikin penasaran. Momen haru penuh emosional saat Ahsan Hendra tutup perjalanan gemilang mereka di dunia bulu tangkis setelah lebih dari 2 dekade membawa Indonesia di panggung internasional. Perjalanan luar biasa Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akhirnya mencapai garis akhir. Pasangan berjuluk Teda Dias resmi menutup karir panjang mereka di dunia bulu tangkis setelah kalah di babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 23 Januari 2025, menjadi momen emosional sekaligus bersejarah bagi pasangan yang telah menjadi ikon bulu tangkis Indonesia. Dalam laga tersebut, Ahsan dan Hendra harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Junaidi Arif dan Roy King Yap. Pertandingan berakhir dengan skor 13-21 dan 14-21 dalam waktu hanya 28 menit. Kekalahan ini menandai babak akhir dari perjalanan gemilang mereka di kancah bulu tangkis internasional. Usai pertandingan, suasana haru menyelimuti Istora Senayan. Penonton memberikan sorakan dan tepuk tangan yang membahana sebagai penghormatan terakhir untuk Ahsan dan Hendra, yang telah mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia selama lebih dari 2 dekade. Air mata pun tak mampu ditahan, baik oleh Ahsan maupun Hendra, saat mereka saling berpelukan, menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka sebagai pasangan ganda putra. Media Malaysia, The Star, turut menyoroti momen pensiun ini. Dalam artikel mereka, The Star menggambarkan bagaimana emosionalnya momen tersebut. Duo ikonik yang telah menghiasi dunia bulu tangkis internasional selama lebih dari 2 dekade ini terlihat sangat emosional setelah kekalahan mereka di depan para pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, tulis mereka. Media tersebut juga menyoroti bagaimana Ahsan menangis sambil memeluk Hendra, menandai akhir dari perjalanan luar biasa mereka. Dalam wawancara usai pertandingan, Hendra Setiawan mengungkapkan rasa syukurnya. Saya bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain di sini untuk terakhir kalinya. Tetapi juga pahit karena ini adalah pertandingan terakhir kami, ucapnya. Ia menambahkan bahwa bermain di Istora Senayan selalu menjadi pengalaman yang istimewa, terutama dengan dukungan luar biasa dari para penggemar. Namun, di usianya yang telah menginjak 40 tahun, Hendra mengaku mulai merasakan keausan fisik yang membuatnya sulit untuk terus bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Muhammad Ahsan juga berbicara dengan nada penuh rasa syukur. Ia menyebut bahwa bermain di Istora Senayan untuk terakhir kalinya adalah momen yang sangat berarti baginya. Ini adalah rumah kami. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di PBSI yang telah membawa kami ke sini. Kami merasa ini adalah momen terakhir kami untuk tampil di turnamen ini, ujarnya. Ahsan juga mengakui bahwa kondisi tubuhnya dan Hendra sudah tidak lagi seperti dulu, sehingga mereka merasa ini adalah waktu yang tepat untuk pensiun. Pasangan yang telah mencatatkan sejarah sebagai juara dunia sebanyak 3 kali ini memang telah menikmati masa-masa kejayaan mereka. Dengan gaya permainan yang cerdas dan kerjasama yang solid, Ahsan dan Hendra menjadi salah satu pasangan ganda putra terbaik dalam sejarah bulu tangkis dunia. Mereka tidak hanya membawa pulang gelar juara dunia, tetapi juga berbagai gelar bergengsi lainnya, termasuk medali perak Olimpiade dan sejumlah gelar dari turnamen Super Series. Keputusan untuk pensiun tentu bukan hal yang mudah bagi mereka. Namun, baik Ahsan maupun Hendra sepakat bahwa mereka sudah mencapai semua yang mereka impikan dalam karir mereka. Kami sudah menikmati masa-masa kami bermain bulu tangkis, dan sekarang kami harus melanjutkan hidup, kata Ahsan. Pernyataan ini mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan mereka dalam menerima kenyataan bahwa setiap perjalanan, seberapapun indahnya, pasti akan berakhir. Momen perpisahan ini tidak hanya menjadi kehilangan besar bagi bulu tangkis Indonesia, tetapi juga bagi dunia bulu tangkis internasional. Ahsan dan Hendra telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda, tidak hanya karena prestasi mereka, tetapi juga karena sikap mereka di dalam dan luar lapangan. Mereka selalu menunjukkan sportivitas dan kerendahan hati, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia tentu akan merindukan aksi-aksi brilian mereka di lapangan. Namun, warisan yang mereka tinggalkan akan terus hidup, menjadi motivasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa. Ahsan dan Hendra telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, mimpi sebesar apapun bisa diraih. Kini, perjalanan baru menanti mereka. Baik Ahsan maupun Hendra telah memberikan indikasi bahwa mereka ingin tetap berkontribusi untuk dunia bulu tangkis, meskipun bukan lagi sebagai pemain. Kami ingin terus mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia, mungkin sebagai pelatih atau dalam peran lain yang bisa membantu generasi muda, kata Hendra dalam salah satu wawancaranya. Perjalanan panjang Ahsan dan Hendra memang telah berakhir, tetapi cerita mereka akan terus dikenang sebagai salah satu babak paling gemilang dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Terima kasih, Teda Dias, untuk segala perjuangan dan pengorbanan kalian.
Kalian telah menunjukkan kepada dunia apa arti sejati dari menjadi seorang juara. Bagaimana lawan mereka, Aaron Chia dan Soh Woo-rik, memberikan penghormatan yang menggetarkan hati kepada The Dead Diaz setelah laga emosional mereka di Indonesia Masters 2025. Momen pensiunnya pasangan legendaris Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan setelah Indonesia Masters 2025 menjadi peristiwa yang mengundang perhatian luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia bulu tangkis internasional. Banyak yang memberikan penghormatan kepada The Dead Diaz, termasuk pasangan ganda putra Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woo-rik, yang secara terbuka mengungkapkan rasa hormat mereka kepada dua legenda bulu tangkis Indonesia ini. Aaron Chia dan Soh Woo-rik mungkin menjadi salah satu pasangan yang tak akan pernah dilupakan oleh Ahsan dan Hendra. Pasangan peringkat 5 dunia ini pernah menjadi mimpi buruk bagi The Dead Diaz, terutama ketika mereka menggagalkan asa Ahsan dan Hendra untuk meraih medali Olimpiade Tokyo 2020. Dalam laga perebutan medali perunggu di Musashino Forest Sport Plaza pada tanggal 21 Juli 2022, Aaron dan Soh berhasil mengalahkan Ahsan dan Hendra lewat pertandingan rubber game dengan skor 21-17, 17-21, dan 14-21. Kekalahan tersebut begitu menyakitkan, terutama karena di fase grup sebelumnya, Ahsan dan Hendra sempat menang atas Aaron dan Soh dengan skor 21-16 dan 21-19. Bagi Hendra Setiawan, kekalahan di Olimpiade Tokyo menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam karirnya sebagai atlet profesional. Dalam sebuah wawancara pada bulan Desember 2024, Hendra mengungkapkan bahwa medali Olimpiade adalah satu-satunya pencapaian yang belum berhasil ia raih bersama Ahsan. Medali Olimpiade bersama Ahsan belum tercapai. Terakhir itu di Tokyo, sayang sekali hanya finish di posisi keempat. Tapi ya sudahlah, mungkin ini sudah jalannya, ujar Hendra dengan nada yang penuh keikhlasan. Meski medali Olimpiade belum sempat diraih, karir Ahsan dan Hendra tetap gemilang. Mereka berhasil menorehkan berbagai prestasi luar biasa, termasuk 3 gelar juara dunia yang menjadi bukti kehebatan mereka di arena bulu tangkis dunia. Keputusan untuk pensiun pada Desember lalu pun tidak mengurangi status mereka sebagai legenda hidup ganda putra Indonesia. Bahkan, di mata banyak orang, The Dead Diaz adalah ikon dengan prestasi yang sulit ditandingi. Aaron Chia dan Soh Woo-rik, meskipun pernah menjadi lawan yang menggagalkan mimpi besar Ahsan dan Hendra, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada pasangan legendaris tersebut. Usai berlaga di Indonesia Masters 2025, Aaron secara terbuka menyatakan penghormatannya. The Dead Diaz, saya rasa kita selalu respect dengan mereka, sangat hormat dengan mereka, ujar Aaron. Pernyataan ini membuktikan bahwa meskipun pernah berada di sisi yang berbeda dalam kompetisi, ada penghormatan tinggi di antara para atlet. Bagi Aaron dan Soh, Ahsan dan Hendra adalah sosok yang penuh inspirasi. Mereka tidak hanya kagum dengan kemampuan Ahsan dan Hendra di lapangan, tetapi juga dengan sikap mereka di luar lapangan. Kami belajar banyak dari Hendra dan Ahsan. Di dalam dan luar lapangan, mereka punya attitude yang sangat baik. Semua orang pasti menyukai mereka, tambah Aaron. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehebatan Ahsan dan Hendra tidak hanya diukur dari prestasi, tetapi juga dari kepribadian mereka yang mampu meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang mengenal mereka. Indonesia Masters 2025 menjadi turnamen terakhir bagi Ahsan dan Hendra sebagai pemain profesional. Turnamen berlevel Super 500 ini menjadi panggung perpisahan yang penuh emosional bagi pasangan binaan PB Jarum Kudus dan PB Jaya Raya Jakarta tersebut. Keputusan untuk gantung raket tentunya menjadi momen yang sulit, baik bagi Ahsan dan Hendra maupun bagi para penggemar mereka di seluruh dunia. Namun, warisan yang mereka tinggalkan akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi atlet berikutnya. Dalam dunia bulu tangkis, sangat jarang ditemukan pasangan yang mampu bertahan begitu lama di level tertinggi, seperti yang dilakukan oleh Ahsan dan Hendra. Mereka adalah bukti bahwa kerja keras, kekompakan, dan dedikasi dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, mereka juga menjadi simbol inspirasi di mata para atlet muda, termasuk Aaron Chia dan Soh Woo-rik yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka banyak belajar dari Ahsan dan Hendra. Pensiunnya Ahsan dan Hendra mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya meninggalkan warisan yang baik, baik dalam hal prestasi maupun sikap. Sikap rendah hati dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh The Dead Diaz sepanjang karir mereka menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Meskipun medali Olimpiade tidak sempat mereka raih, Ahsan dan Hendra tetap menjadi bintang yang bersinar terang di dunia bulu tangkis. Kini, dengan berakhirnya perjalanan profesional mereka, para penggemar hanya bisa berharap bahwa Ahsan dan Hendra tetap akan berkontribusi untuk dunia bulu tangkis, mungkin melalui peran sebagai pelatih atau mentor bagi generasi berikutnya. Apapun yang mereka pilih, satu hal yang pasti adalah bahwa mereka telah meninggalkan jejak yang sangat berarti, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
Momen ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perjalanan memiliki akhirnya. Namun, apa yang kita tinggalkan, baik itu dalam bentuk prestasi maupun nilai-nilai kehidupan, adalah hal yang akan terus dikenang. Ahsan dan Hendra telah membuktikan bahwa mereka adalah legenda sejati, dan nama mereka akan terus terukir dalam sejarah bulu tangkis dunia. Dengan penghormatan dari Eren Chia, Soh Woo-ik, dan banyak atlet lainnya, jelas bahwa Ahsan dan Hendra telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam dunia olahraga. Mereka adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan sikap baik dapat membawa seseorang tidak hanya menuju kesuksesan, tetapi juga pada penghormatan yang abadi. Anthony Ginting terpaksa absen dari Indonesia Masters 2025 karena cedera bahu yang mengintai karirnya sejak tahun lalu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Anthony Sinisuka Ginting, salah satu pemain bulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, dipastikan absen dari turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2025. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian. Keputusan ini diambil demi fokus pada pemulihan cedera bahu yang sudah cukup lama menghantui Ginting. Cedera ini bukanlah hal baru bagi Ginting. Menurut Eng Hian, cedera bahu tersebut sudah dialami sejak tahun lalu, saat Ginting tengah berjuang mengumpulkan poin untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Demi mengejar mimpi tampil di Olimpiade, Ginting terpaksa bertahan dengan mengandalkan obat pereda nyeri. Keputusan yang berat, namun menjadi satu-satunya cara agar ia tetap bisa bersaing di panggung internasional. Cedera ini bawaan dari tahun lalu. Ginting bertahan karena fokus pada kualifikasi Olimpiade, ujar Eng Hian. Selama periode tersebut, Ginting harus mengorbankan kenyamanan fisiknya demi mencatatkan prestasi. Obat pereda nyeri menjadi solusi sementara agar ia tetap mampu bertanding di level tertinggi. Namun, efek dari langkah ini kini harus ia bayar dengan pemulihan total. Kondisi Ginting kembali menjadi perhatian serius setelah ia memutuskan mundur dari turnamen BWF Super 750 India Open 2025 pekan lalu. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, terungkap bahwa gerakan bahunya masih terbatas dan belum mencapai kondisi maksimal. Oleh karena itu, Ginting akan fokus menjalani masa rehabilitasi intensif selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Eng Hian menjelaskan, sudah dilakukan pemeriksaan dan semuanya. Gerakan masih terbatas dan belum maksimal. Dalam 1 hingga 2 bulan ini akan menjadi masa rehab bagi Ginting. Semoga pada bulan Maret nanti, Ginting sudah siap kembali bertanding. Harapan besar tentu tertuju pada kesembuhan Ginting, mengingat ia adalah salah satu tumpuan utama Indonesia di sektor tunggal putra. Absennya Ginting dari Indonesia Masters 2025 tentu menjadi pukulan berat bagi para penggemar. Turnamen ini merupakan salah satu ajang bergengsi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 21 hingga 26 Januari. Lebih dari 200 pemain elit dari 21 negara dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini, memperebutkan total hadiah sebesar $475.000 Amerika Serikat atau setara 7,5 miliar rupiah. Kehadiran Ginting di turnamen tersebut tentunya diharapkan dapat menambah semaraknya persaingan. Namun, absennya Ginting tidak berarti sektor tunggal putra Indonesia kehilangan daya saing. Sejumlah nama besar seperti Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan dipastikan akan mengisi kekosongan tersebut. Mereka akan berjuang keras untuk menjaga nama baik Indonesia di turnamen ini. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa aura dan pengalaman Ginting di lapangan akan sangat dirindukan. Keputusan Ginting untuk fokus pada pemulihan adalah langkah yang bijak. Dalam dunia olahraga, kesehatan atlet adalah prioritas utama. Tidak sedikit atlet yang terpaksa mengakhiri karir lebih dini karena memaksakan diri bertanding saat cedera. Dengan memilih jalan ini, Ginting menunjukkan kedewasaan dan komitmennya untuk kembali lebih kuat. Apalagi, perjuangan Ginting di Olimpiade Paris 2024 nanti akan menjadi salah satu momen penting dalam karirnya. Sebagai peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Ginting telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Perjalanannya tidak pernah mudah. Dari cedera hingga tekanan kompetisi, semua telah ia hadapi dengan penuh perjuangan. Kini, saatnya bagi Ginting untuk memberikan perhatian penuh pada tubuhnya agar ia dapat kembali mengukir prestasi yang membanggakan. Para penggemar tentu berharap Ginting dapat segera pulih dan kembali menunjukkan permainan terbaiknya. Dalam beberapa bulan mendatang, semua mata akan tertuju pada proses pemulihan Ginting. Apakah ia dapat kembali dengan performa yang sama, atau bahkan lebih baik? Harapan ini tentunya menjadi motivasi tambahan bagi Ginting untuk bekerja keras selama masa rehabilitasi. Selain itu, absennya Ginting juga menjadi pengingat pentingnya manajemen fisik dalam dunia olahraga. Perjuangan Ginting dengan cedera bahu menunjukkan betapa beratnya tuntutan di level internasional. Atlet tidak hanya dituntut tampil konsisten, tetapi juga menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Hal ini menjadi pelajaran berharga
baik bagi Ginting maupun atlet lainnya. Indonesia Masters 2025 akan tetap menjadi ajang yang dinantikan. Meski tanpa kehadiran Ginting, persaingan ketat dari para pemain elit dunia dipastikan akan menghadirkan tontonan menarik bagi para penggemar bulu tangkis. Para pemain muda Indonesia juga memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan potensi mereka di hadapan publik sendiri. Siapa tahu, absennya Ginting justru menjadi momen bagi pemain lain untuk bersinar. Bagi Ginting, perjalanan menuju kesembuhan adalah babak baru yang harus ia jalani dengan penuh kesabaran. Para penggemar dan pecinta bulu tangkis Indonesia tentunya akan terus mendukungnya, baik dalam masa pemulihan maupun saat ia kembali ke lapangan nanti. Semangat Ginting adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Kita semua menantikan kembalinya Ginting ke arena. Dalam waktu dekat, semoga kabar baik mengenai kondisi bahunya dapat segera terdengar. Hingga saat itu tiba, mari kita terus memberikan dukungan dan doa terbaik untuk Ginting. Perjalanan ini mungkin penuh liku, tetapi semangat juang Ginting adalah cerminan dari kekuatan seorang juara sejati.